Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah kabar baik, Kak. Alhamdulillah. Teman-teman sambil nunggu ya, maaf ya, ini jaringannya dari tadi tuh sedikit kurang bersahabat, jadi agak lama gitu loh. Nah, baiklah teman-teman, karena kita bertemu lagi, semoga teman-teman tidak bosan ya bertemu lagi dari kakak. Kemudian, alhamdulillah kalau teman-teman sehat, tetap jaga kesehatan. Terus jangan lupa siapkan camilan ya teman-teman, bukan cemilan, camilan gitu kan. Terus siapkan juga air putihnya yang banyak. Ini kakak sambil coba nungguin kuisis ya teman-teman ya. Makanya kita ngobrol-ngobrol dulu gitu loh. Gitu. Terus apalagi ya? Kok jadi bingung kan? Terus pokoknya jangan sampai teman-teman drop. Ada yang kebagian di jadwal minggu pertama tesnya? Ada nggak? Ini pada tesnya kapan ini? Aku tanggal 18. Aku tanggal 30. 18, 30, terus? 26, gelombang 2. Gelombang 2. Tanggal berapa gelombang 2? Tanggal 26. 26, oke. Berarti yang paling deket tadi yang tanggal 18 bukan? Ya. Aku tanggal 16, Kak. Ada yang tanggal 16 juga. Ada yang 15 kali. Ada yang 15. Wow, menarik. Oke. Semoga segala persiapan teman-teman, berarti kan yang paling cepat tadi itu tanggal 16, berarti kisaran 9 atau 10 hari lagi ya teman-teman ya. Semoga Allah lancarkan gitu kan. Kemudian kenapa tuh kan jadi salah mencet. Semoga hasil dari teman-teman belajar sekarang itu Allah berikan hasil yang sesuai gitu loh. Gitu ya teman-teman. Oke, baiklah teman-teman. Terima kasih. Amin, sama-sama ya. Oke, baik teman-teman, hari ini kita akan membahas perihal penggunaan penggunaan huruf kapital dan huruf miring. Tadi juga sudah disampaikan oleh Kak Putri bahwa kita akan praktes terlebih dahulu ya teman-teman ya. Terus ini masih loading. Nah, udah ada linknya. Prates penggunaan huruf miring, huruf kapital. Kira-kira kalau penggunaan huruf itu masih ada yang kebingungan nggak sih? Aman ya? Oke teman-teman, silakan dicek di grup chatnya, itu sudah ada linknya. Teman-teman dipersilakan untuk bergabung. Oh, jadi waktu pembahasan TO2 tuh sama teman-teman ya? Aku lupa, ya Allah. Senin. Oke, teman-teman ditunggu untuk bergabung. Berarti di sini ada 7 orang yang akan bergabung ya. Yang lainnya pada kemana? Setahu saya masih ada yang US sama UM sih, Kak. Oh, gitu. Iya. Oke. Berarti ya, Mas Kak. banyak banget ya? Iya, gimana? Untuk kan buat nilai post-test sama pre-test kan harus semua anak ikutannya kayak. Iya. Ya, nanti yang nggak ikut karena US atau UM itu boleh nyusul nggak, Kak? Boleh sih, Teh. Itu tergantung Teteh aja paling ya, Teh ya. Mangga enaknya aja gimana. Ini Teh yang kelas kemarin yang Teteh susulan itu bukan Teh yang kalimat efektif?
bukan deh kalau nggak salah. Oh bukan ya, bukan di sini ya. Bukan. Kemarin juga ada, jadi waktu di kelas apa ya saya lupa. Jadi yang banyak banget yang tidak hadir. Kemudian minta susulan. Cuman pas tes sendiri itu tuh jadi kan kalau tes sendiri kita sebenarnya bisa milih ya buat tunjukkan tunjukkan jawaban atau tidaknya gitu. Nah, siswa tersebut malah ngekliknya tunjukkan jawaban gitu. Akhirnya kan udah tahu jawabannya gitu. Iya. Jadi bingung juga sistemnya. Terus akhirnya kemarin dicobain juga solusinya. Ya udah aku tungguin aja gitu. Tapi jatuhnya lama banget nungguin anak-anaknya kumpul. Nah, itu terserah kita sih mau gimana sistemnya gitu loh. Iya, Teh. Nah, yang waktu itu tuh kan ya kayak yang pas di awal-awal juga kan ada pas kates sama prates yang itu. Iya. Nah, ada anak yang ikutan kan dari kelas saya tuh. Tapi katanya si kuisinya itu tuh di waktu gitu. Jadi yang pas anak-anak mau susulan tuh gak bisa katanya gitu. Karena udah ditutup katanya harus dibuka lagi sama Kameinya katanya gitu. Oh, mungkin itu pakai link yang ini kali ya, Teh. Kalau link yang ini kan kita memang main langsung tuh. Jadi aku yang tahu, aku bisa tahu juga gitu nilai teman-teman tuh secara langsung. Jadi aku bisa langsung laporin ke kakak. Tapi kalau yang link beda lagi, nah itu emang dia main sendiri gitu loh, gitu Kak paling. Oh gitu ya. Jadi baiknya gimana Kak nanti? Nah, ini juga masih pusing sebentar Masih pusing ya. Oke. Teman-teman kita mulai aja ya sambil kakak ngobrol juga sama Kak Putri. Silakan selamat mengerjakan. Tara. Nah, untuk baiknya gimana? Aku juga jadi bingung. Tapi kebanyakan sih ya Teh, yang guru-guru yang lain tuh menggunakan Google Form gitu Teh. Jadi nggak di waktu kan kalau misalkan si Google Form mau 24 jam masih ngebuka gitu. Selagi emang dibuka si Google Form-nya. Oke. Jadi emang tim Bahasa Indonesia tuh kita semua kan udah pada buat ya. Semuanya juga udah sih, pengajar lain juga. Dan kemarin tuh kesepakatannya kita inputin soal prates dan pasca tes itu di Quizizz. Jadi emang semua udah ada di Quizizz yang akun kita bareng-bareng gitu loh. Ya, jadi kalaupun kita mau ubah ke Google Form kan jatuhnya kita kerja 2 kali juga kan. Apalagi dengan kondisi beberapa pengajar juga agak sulit untuk dihubungi dengan kesibukannya masing-masing gitu loh. Iya, mengerti. Nanti kalau misalnya kerja 2 kali kan kasihan kalau yang ada terus gitu loh Teh. Iya, betul. Iya gitu paling. Jadi ya mau nggak mau pakai link Quizizz, tapi memang bukan yang ini paling link Quizizz yang biasa. Yang biasa aja. Ya, ataupun kalau teman-teman di Sosum 3 ini mau bareng-bareng, misalnya Teh biar terkontrol juga, kan? Biar nggak kesalahan yang sama terulang lagi gitu. Mereka udah lihat dulu kunci jawaban kan, kayak nggak fair juga gitu, nggak adil juga gitu loh. Boleh nanti mungkin bisa hubungi saya, nanti biar saya coba buka link permainan untuk teman-teman gitu paling Teh. Tapi paling atur jadwal bareng-bareng aja paling agak sulit nantinya. Ya, berarti saya kalau misalkan mau call kakak nih, mau pre-test atau post-test, berarti konfirmasi dulu ke kakak, terus nama-namanya siapa aja gitu ya kayak? Iya, gitu paling. Oke. Itu biar lebih efektif juga kan, khawatirnya kayak ada kecurangan juga kan gak enak juga ya Teh ya. Gitu. Iya betul Kak. Saya juga Kak ada udah post-testnya udah belum sih ya Kak ya? 2 menit yang lagi mana? ya Kak? Oh, pre-testnya sekarang. Pre-testnya. Masih. Saya itu ada pertanyaan buat yang minggu pertama banget. Yang kakak ngasih Excel ke saya yang hasil pretest gitu kalau nggak salah. Nanti saya kirim lagi deh ke kakak.
Soalnya saya ada yang Gua- nggak ngerti buat nge-input nilainya. Oh ya udah nanti di Japri aja palingnya teh ya tuh Oke. ya. Oke, iya. Iya, Kak Mei. Takut Makasih teman-temannya banyak. bingung. Iya. Iya, siap. Makasih banyak ya, Kak Mei. Iya, makasih juga Kak. Iya, sama-sama Kak Mei. Kita lihat dulu. Oke, teman-teman, sambil menunggu masih ada beberapa orang yang belum. Suara kakak jelas nggak? Jelas Jelas, banget. Kak. Jelas, Kak. Jelas banget. Oke, alhamdulillah kalau kayak gitu. Kira-kira soalnya susah nggak?
ada yang aneh. Kenapa anehnya? Ada yang tadi tuh di kawasan, ada yang kawasannya tuh kayaknya kapital, ada yang tidak. Tetapi waktu jawab itu ternyata salah. Ada yang di pantai juga, pantainya kapital itu emang salah. Atau mau tanya. Iya boleh. Gimana? Kalau Gimana? gubernur, G-nya gede atau kecil? Kalau dia ada namanya Gubernur Jawa Barat misalnya, itu berarti kapital. Tapi kalau cuma penyebutan aja, misalnya pidato kali ini akan disampaikan oleh gubernur, nah berarti itu tidak kapital. Gitu. Bisa dipahami nggak? Bisa, Kak. Tapi tadi Bisa, jawabannya ya? kayak yang salah ya. Salah ya? Nah, nggak tahu nih kakak juga baru lihat teman-teman ya. Mohon maaf sekali, jadi kakak salah lihat jadwal. Jadi untuk materi 3 kakak baru lihat sekarang. Oh my God, memang beginilah kita harus apa ya? Harus dadakan gitu. Kan yang dadakan biar lebih enak ya teman-teman ya. Dalam artian kita sama-sama belajar juga. Terus anggap aja teman-teman sedang mengetes juga, ngetes kakak. Karena kan tadi juga sudah disampaikan ya, mungkin beberapa teman-teman ada yang sudah dengar kalau kita itu membuat materi joinan gitu. Kayak misalnya kakak kebagian materi, buat materi itu kalimat efektif sama kalimat apa misalnya. Terus pengajar lain kebagian juga materi pembuatan materi ini misalnya penggunaan huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal dengan apa gitu. Jadi karena kakak pikirnya ini masih membahas santai, jadi kakak tuh kayak kemarin udah bahas TO, ya udah berarti kalau taunya bahas materi 3 gitu. Jadi mari kita belajar bareng-bareng. Jadi semoga teman-teman nggak kaget ya. Siap, Kak. Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Nih teman-teman udah ada ya share screen-nya ya. Ya, oke. Dari teori penggunaan huruf miring, huruf tebal, sama huruf kapital, kira-kira apa sih yang susah bagi teman-teman? Bagian penggunaan huruf apa gitu yang susah bagi teman-teman? Huruf tebal. Huruf tebal. Menarik. Terus? Meneliti kayak yang baca cepet panjang, harus dibiasain terus, dibiasain kayak gitu. Oh, oke. Jadi, kadang kita fokus ke bacaan, sama kita juga perlu memperhatikan tulisannya gitu ya, maksudnya teman-teman ya. Oke, itu hal yang lumrah juga, tapi semoga teman-teman bisa mengatasi itu gitu antara pikiran dengan hati. Asik. Oke, baiklah teman-teman, kita mulai pembahasan dari materi 3 ini. Jadi materi 3 ini kita berfokus pada penggunaan atau pemakaian huruf gitu loh. Sebetulnya dari ketiga pemakaian ini yang paling banyak banget pemakaiannya itu ada pada pemakaian huruf kapital. Teman-teman udah paham juga gitu bahwa penggunaan huruf kapital ini banyak banget, tapi sebenarnya kita tuh udah paham kok gitu untuk beberapa. Hanya ada beberapa kasus kayak penggunaan untuk nama jenis dengan nama asal, misalnya batik Pekalongan. Nah, itu apakah perlu kapital atau tidak? Coba. Perlu. Yang mana yang perlu kapitalnya? Pekalongannya Pekalongannya. yang Kalau batiknya nggak perlu kapital. Kalau di awal kalimat perlu. Iya, betul. Kalau di awal kalimat perlu, betul. Terus kalau nggak di awal enggak. Iya, betul. Nah, terus ada juga kan, kalau itu kan jelas ya, karena itu berupa apa ya, batik yang khas dari suatu daerah.
Nah, otomatis penggunaannya juga harus kapital si nama daerahnya. Tapi kalau penggunaan frasa sih biasanya ya, frasa yang dia bukan berasal dari nama daerah, misalnya kunci Inggris, nah itu berarti dia tidak perlu kapital, gitu kan. Untuk beberapa konsep pasti teman-teman sudah tahu. Di sini kita hanya membahas secara sekilas saja. Ketika huruf pertama, gini pakai ini dong, biar lebih enak. Penggunaannya ketika huruf pertama dalam suatu kalimat. Ingat, kalimat. Kalau klausa itu tidak perlu diawali huruf kapital. Karena dia juga tidak akan ada tanda baca final kalau klausa. Tapi kalau kalimat sudah dia diawali huruf kapital, dia ada tanda baca final. Kemudian kalimat dalam petikan langsung. Nah, seperti ini kan contohnya kan. Adiknya tetap dia A-nya kapital karena dia awal kalimat. Kemudian di sini ada petikan langsung, di sini pun menggunakan huruf kapital. Lanjut, di sini ada nama Tuhan untuk penggunaan nama Tuhan. Ini pasti dong kita tahu. Dan penulisan untuknya, hambanya, di sini harus ada tanda hubung terlebih dahulu, teman-teman ya. Ini sama kasusnya kayak penggunaan ini, bentuk terikat. Bentuk terikat apabila kata setelahnya itu menggunakan huruf kapital, otomatis dia perlu tanda hubung. Pun untuk penulisan Tuhan gitu ya, untuk penyebutan Tuhan dan dia kita ganti dengan katanya, berarti N-nya ini perlu kapital. Kan biasanya juga di sini suka banyak ya kita temui bahwa nggak ada si tanda hubungnya gitu loh. Jadi langsung aja disambung, padahal yang sebetulnya itu adanya kehadiran tanda hubung. Ini sambil direview lagi teman-teman ya. Selanjutnya di bagian kalimat di bagian penggunaan yang keempat itu dipakai untuk penggunaan nama gelar. Di sini kan. Terus kalau misalnya ini mah Raden lalalala gitu kan, masih ada juga ya beberapa orang yang menggunakan sapaan itu gitu. Itu khususnya di daerah-daerah yang keraton-keraton gitu. Kemudian di sini huruf kapital digunakan untuk unsur nama jabatan dan pangkat. Nah, ini tadi yang ditanyakan. Ada yang menanyakan tadi itu loh, yang gubernur. Yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang. Jadi di sini kan ada wakil presiden sama ada Malik gitu. Tapi sebetulnya kalau secara penulisan sebetulnya kalau mau wakil presiden ini yang mengikuti di sini itu harusnya Indonesia misalnya ya teman-teman ya. Terus kalau mau menggunakan nama berarti kan jatuhnya di sini dia RI gitu loh. Ada Maliknya kan sudah beda lagi seharusnya koma. Tapi kalau mau kayak gini juga nggak bermasalah sih, wakil presiden ada Malik gitu maksudnya. Karena diikuti nama orang ya, di sini juga jabatan yang diikuti nama orang katanya gitu. Oke, kita lanjut. Penggunaan huruf kapital di sini dipakai untuk unsur nama orang. Ini jelas banget dong, masa kita nggak pakai nama manggil atau nulis itu ya nama orang nggak pakai huruf kapital gitu. Kayak penulisan, bukan, nanti aja. Terus di sini di penggunaan ketujuh ini ada unsur nama bangsa Indonesia. B-nya ini harusnya tidak kapital teman-teman ya. Ini sama kayak suku. Jadi S-nya juga kecil. Dan ini pun bangsa Indonesianya B-nya harusnya kecil, bukan kapital, ya. Gitu. Jadi penekanan kepada unsur geografisnya yang kapital itu. Indonesianya, Sundanya yang benar-benar ke nama bangsanya, nama bahasanya, nama bangsanya gitu.
suku bangsanya itu baru kapital. Tapi kata sukunya, kata kata bangsanya, kemudian bahasanya itu jelas tidak kapital. Lanjut di sini ada penulisan huruf kapital itu untuk nama tahun, bulan, hari raya gitu dan peristiwa sejarah. Ini mohon maaf juga ya, pengetikannya tidak rapi. Semoga bisa teman-teman pahami. Di sini harusnya memang dia menggunakan huruf kapital Agustusnya. Kayak hari Jumat atau hari ini hari Rabu, misalnya ya hari Rabu, H-nya nggak kapital teman-teman ya. Tapi hanya pada kata Rabunya saja yang kapital. Oke? Terus, Oke, Kak. kalau ini, misalnya Hari Pendidikan Nasional, itu kapital nggak? Kapital, Kak. Kenapa? Karena bersangkut pautan dengan waktu, Kak. Iya. Benar. Bersangkut pautan dengan waktu. Kalau hari Jumat, H-nya kenapa nggak kapital? Karena ini tidak berdasarkan ilmu sih. Karena harinya tuh bisa dipakai di semua Jadi bukan pedanan kata yang menunjukkan waktu gitu. Hari, misalnya hari-hari kan tidak menunjukkan waktu, tapi Jumat tuh menunjukkan waktu yang spesifik gitu. Udah langsung Jumat gitu maksudnya kalau kita bilang Jumat. Ya, Kak, bisa seperti itu. Oke, menarik. Berarti kalau kayak gitu Hari Raya Idul Fitri kapital atau enggak? Karena Jumatnya. Gimana? Karena Jumatnya gimana? Jadi gimana? Hari Raya Idul Fitri itu berarti kapital atau enggak? Kapital. Sama gitu. Kayak hari Jumat, hari Rabu gitu loh. Gini, Kak. Kalau Gimana, gimana jelasinnya? Pokoknya gini, kalau Jumat tuh spesifik Jumat, sedangkan Hari Raya Idul Fitri itu tidak ada spesifik waktunya, tetapi spesifiknya itu ada dalam hari. Karena nggak ada, kayak misalnya mungkin Idul Fitri jadikan tahun Idul Fitri tahunnya akan menjadi kapital karena tahunnya itu sendiri itu udah identiknya tahun itu misalnya tahun 1900 berapa itu kan tahunnya nggak kapital karena yang diangkatnya 1900-an. Tetapi jika mengangkat suatu kita sebut istilah mungkin kayak untuk menggambarkan peristiwa ya harus kapital. Teteh mau jawab. Kurang lebih, Kak. Oke. Siapa tadi yang jawab itu? Itu Saya, Iqbal. Oh, Iqbal. Oke, makasih, Bal. Oke. Terus siapa? Kalau aku Siapa sih, yang mau kenapa? Desti, jaringannya jelek kayaknya. jawab, Bay? Maaf, mohon diulangi ya. Tadi internet kakaknya unstabil katanya. Kirain aku. Gimana? Kan tadi hari raya Idul Fitri hanya besar karena termasuk hari-hari besar, terus kayak ibarat judul sebuah cerita atau apa kayak gitu. Jadi ya biasanya gede. Berisik, maaf. Ya, Bapak. Oke. Terus kalau kayak gitu hari Natal kapital juga nggak?
Iya. Kapital. Harinya kapital juga. Enggak kayaknya. Kenapa pakai kayaknya? Jelasin Teteh. Coba. Jelasin. Bentar dulu dong. Gemes. Enggak. Hanya enggak, Kak. Suka aku ngajak diskusi. Kan namanya juga diskusi, teman-teman ya, bukan disuapin. Yuk. Kenapa Karena Bal? Enggak, Natal tuh Bal? waktunya udah spesifik. Oke. Iya. Tapi kayaknya Bal ya, kalau kamu menggunakan istilah itu teman-teman tuh masih beberapa ada yang nggak paham. Kalau kakak, insya Allah kakak paham maksud kamu tuh apa gitu loh. Tapi nanti kita bahas ya. Terus kalau kayak gitu, hari Lebaran, apakah dia juga sama kayak penulisan tadi Hari Raya Idul Fitri, kapital juga, atau kayaknya menurut aku enggak deh Kak gitu. Gimana? Gimana? Kalau Lebaran kapital kayaknya, Kak. Hari Lebaran kapital juga. Kapital juga haknya. Oke, teman-teman, baiklah. Kalau enggak. Gimana? Kalau saya hanya tidak kapital. Kenapa? Ini siapa sih namanya? Nggak Siti. muncul namanya. Siapa namanya? Siti Kurnia, Kak. Siti. Oke, kenapa enggak kapital, Sit? Karena kata lebarannya itu sudah masuk dalam kategori nama pengganti. Jadinya harinya itu tidak huruf kapital hanya. Emang menurut Siti kalau yang harus harinya itu kapital sama yang enggak tuh apa bedanya sih? Kan kalau harinya itu kan kata ganti waktunya ya Kak ya. Terus tapi waktunya itu sudah masuk ke kata lebaran. Kayak lebarannya itu sudah masuk ke nama pengganti, kayak contohnya kayak nama pengganti jabatan atau pangkat gitu. Sudah mewakili. Oke, sip. Makasih Siti. Teman-teman paham nggak yang dijelasin sama temennya teman-teman? Ayo dong, gimana? Atau sudah terwakilkan ya penjelasannya ya? Guys, sudah terwakilkan ya jawabannya ya? Atau perlu kita bahas? Bahas, Kak. Atau kalian harus bersuara, jangan diam saja. Yuk, oke teman-teman. Ada fakta menarik juga ya. Tadi jawaban teman-teman juga beragam. Dan pada dasarnya ada beberapa orang juga yang udah ngeh gitu. Udah, apa ya, ngeh tuh apa ya kalau bahasa Indonesianya apa tuh teman-teman? Udah sadar. Udah PK bahwa gimana sih cara kita membedakan bahwa kata hari itu haknya perlu kapital atau tidak. Pada dasarnya tadi sudah betul juga itu berhubungan dengan waktunya gitu loh teman-teman. Hari dia perlu kapital ketika dia menjadi satu kesatuan dengan kata setelahnya. Dan itu menunjukkan waktu, makanya dia perlu kapital. Terus tadi juga ada yang bilang bahwa kalau tidak bisa mewakilkan, ya otomatis berarti dia harus ikut kapital. Kebalik nggak ngomongnya? Jadi kalau gini teman-teman, kan kalau kayak Jumat, Sabtu, Senin gitu, hari-hari biasa itu, kenapa tidak kapital? Kalau bagi kakak ya,
Karena ketika kita nggak pakai hari, kita udah paham itu tuh hari gitu. Terus kalau misalnya hari pendidikan nasional tadi ya. Nah, kenapa harinya itu dia perlu kapital juga? Karena kalau kita cuma bilang pendidikan nasional, itu akan beda lagi maknanya. Gitu. Makanya harinya, haknya dia perlu kapital. Karena dia tadi benar kata penjelasan Iqbal sama Siti tadi ya, bahwa itu tuh penunjuk waktunya di waktu tertentu. Makanya harinya dia perlu kapital karena dia menjadi satu kesatuan pada frasa atau kata setelahnya gitu. Untuk bukan menunjukkan ya, untuk memperjelas bahwa itu tuh ada dalam hari. Bisa dipahami nggak kalau kayak gitu teman-teman? Atau masih pusing? Gimana? Bisa Kak. Bisa, Kak. Bisa, Kak. Oke. Sip. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi penggunaannya cobain aja kalau kita hilangkan harinya, maknanya masih berterima nggak sama apa yang kita maksud gitu. Atau justru berbeda gitu. Berarti kalau berbeda itu perlu kapital gitu aja. Mudah-mudahan itu bisa mempermudah teman-teman ya. Oke. Kak, mau mastiin nggak? Gimana? Terkait dengan tadi Natal dan Lebaran. Natal. Nah, kalau Natal sama Lebaran itu jelas tidak kapital karena ketika kita menyebutkan Natal aja, nah itu tuh itu udah benar kata Iqbal, spesifik ya, kita sebut aja spesifik. Kita udah paham karena itu tidak ada rujukan lain gitu loh. Itu udah pada satu waktu ya itu pasti Natal. Bukan kita harus lagi bilang hari Natal gitu. Lebaran juga sama, benar tadi juga yang dijelasin sama Siti gitu. Dia sudah bisa mewakilkan. Otomatis ketika kita bilang Lebaran, aduh bentar lagi Lebaran gitu. Kita udah paham. Kan kalau kita bilang aduh bentar lagi hari Lebaran, kayak apa ya maksudnya tuh kayak terlalu wow gimana gitu. Tapi memang sebetulnya penulisannya memang betul hari Lebaran. Cuman ini kan perumpamaan ya, kalau kita bilang Lebaran aja itu bisa dipahami. Lain halnya misalnya, aduh bentar lagi anak nasional. Kan masa aneh ya, maksudnya tuh hari anak nasional gitu maksudnya teh. Nah kalau kita hilangkan harinya berarti akan aneh gitu. Itu ya teman-teman ya. Iya Kak. Tapi kalau untuk hari raya Idul Fitri, nah itu memang sudah satu frasa teman-temannya hari rayanya, ya. Jadi itu kan aneh juga ya kalau kita bilangnya raya Idul Fitri aneh, tapi kalau kita bilang Idul Fitrinya aja itu berterima. Tapi kalau ada hari raya, ada rayanya, berarti itu menjadi satu kesatuan kapital, gitu, oke? Siap Kak. Oke, sip, aman ya teman-teman ya. Kalau begitu kita lanjutkan. Huruf kapital yang nomor 9 ya. Penggunaan nomor 9. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Contohnya Asia Tenggara. Ini kayak kemarin ya di pembahasan soal TO2 itu ada AS Amerika Serikat. Meskipun dia disingkat, otomatis dia juga tetap harus menggunakan huruf kapital. Ya, teman-teman ya. Karena kan itu merupakan nama negara gitu loh. Masa disingkat juga dia jadi nggak kapital, kan aneh juga. Kayak kalau di ajang ini olahraga, kayak kan beberapa nama negara disingkat tuh. Kayak Indonesia misalnya jadi IND atau INA gitu. Itu kan tetap menggunakan huruf kapital gitu, karena itu sebagai wujud nama negara gitu ya, memang perlu penulisannya kapital gitu, meskipun dia tidak ditulis secara utuh. Kemudian di sini ada huruf kapital digunakan sebagai unsur nama negara. Ini hampir sama kayak ini kayak lembaga pemerintah dan ketatanegaraan serta dokumen resmi kecuali kata seperti dan. Oke, paham nggak maksud dari
pemakaian bagian nomor 10 ini, teman-teman. Balik yuk. Sekolah. Ada sekolah kami. Iya, paham, Kak. Oke. Paham teman-teman ya. Jadi kalau konjungsi atau preposisi itu tidak perlu kapital ya. Gitu ya. Oke. Terus seharusnya di sini masih ada lagi nggak? Oh, nggak ditulisin. Seharusnya di sini masih ada juga kayak tadi tuh penggunaan nama jenis dengan nama bukan jenis, tapi tadi teman-teman sudah paham ya perbedaannya ya. Kalau jenis itu ya tidak perlu kita gunakan huruf kapital, tetapi kalau namanya bukan jenis dan dia merupakan khas dari suatu negara atau suatu daerah tersebut, itu berarti perlu kapital. Terus penggunaan huruf kapital itu apa lagi ya? Oh, ini. Apabila di dalam satu judul itu ada kata ulang, teman-teman, ya, berarti itu tuh harus kapital. Oke? Atau kayak PBB, teman-teman, kan PBB itu nama apa berarti disebutnya? Organisasi. Nama lembaga. Nama lembaga ya. Kita sebutnya ya, nama lembaga ya, atau organisasi boleh. Berarti kan itu kan bangsa-bangsanya diulang dong. Ya nggak sih? Ya. Nah, berarti kata bangsa yang kedua itu tetap menggunakan huruf kapital. Oke? Teman-teman begitu. Ya, Kak. Sama halnya tadi kayak kalau di judul itu juga masih menggunakan huruf kapital. Kata yang keduanya, kata yang bagian diulangnya. Terus untuk judul pasti itu kapital juga. Selain itu juga untuk penulisan gelar, teman-teman. Tahu dong penulisan gelar seperti apa ya? Misalnya kalau kakak nih, gelarnya kan SPD. Ya berarti S titik sarjana kan, itu penanda sarjana. S titik P-nya kapital juga, jadi S kapital, P kapital. Karena pendidikan, jadi sarjana pendidikan, jadi kakak tuh ada buntutnya gitu loh, bukan buntut sih, tambahan P, D. D-nya tapi kecil. Kenapa kecil? Karena D masih bagian dari kata pendidikan. Jadi yang kapitalnya itu diwakilkan oleh huruf P-nya aja. Terus diakhiri tanda titik juga. Gitu teman-teman ya. Terus apalagi ya teman-teman, cukup kali ya biasanya kayak gitu ya. Oh ya kayak gini, kalau kakak punya kalimat misalnya saya pergi ke pasar bersama ibu. Ibunya kapital nggak sih? Nggak. Kenapa? Karena dia bukan dalam percakapan dan bukan merupakan nama. Oke. Terus selain itu? Kalau saya kapital, Kak. Gimana Siti? Boleh. Maaf ya, Bal ya. Gak apa. Karena ibu itu sebagai kata ganti nama. Kata ganti nama ibu. Jadi ibunya itu kapital huruf I-nya. Sebagai kata ganti. Bu, gimana? Kata ganti. Oke, paham. Oke. Kenapa ibu di situ? Saya pergi ke pasar bersama ibu itu tidak kapital. Karena ibu di situ, teman-teman ya, perlu diingat, benar juga tadi kata Iqbal dan Siti gitu. Salah satunya dia bukan dalam percakapan. Kemudian perlu teman-teman tandai itu bukan sapaan, ya. Itu hanya penyebutan aja gitu loh, penyebutan ibu. Tapi kalau bentuknya manggil kayak manggil,
ibu gitu. Nah, itu baru kapital. Terus sama halnya misalnya nih di dalam apa ya? Suatu suka ada ya nanti teman-teman aminnya teman-teman udah di kampus masing-masing nih, suka ada beberapa dosen yang akan memanggil teman-teman itu dengan sebutan Anda. Apakah Anda sudah mengerti misalnya kalimatnya ya? Nah, Anda di situ karena dia berupa sapaan hormat juga, berarti A-nya itu harus kapital. Gitu. Intinya itu ketika bukan sapaan jelas tidak kapital. Itu ya, aman ya? Oke, kalau aman kita lanjutkan. Di sini ada penggunaan huruf miring katanya. Penggunaan huruf miring itu digunakan untuk menulis nama buku, majalah, dan surat kabar. Di sini contoh majalah bahasa dan sastra. Mungkin karena majalahnya di sini tuh ini untuk menekankan bahwa ini majalah doang kali ya teman-teman ya. Harusnya bisa sih kita pakai yang lain gitu. Misalnya apa ya? Majalah bobonya tuh bisa kita bisa kita gunakan huruf kapital pasti karena itu berupa judul dan dia huruf miring. Kenapa? Karena memang penggunaan huruf miring itu untuk nama-nama judul yang ada di cover, yang ada di sampul buku. Nah, kalau yang udah ada di bagian dalam, kayak subbab, kemudian selain perbukuan, teman-temannya kayak judul film, terus judul sinetron, judul lagu, itu menggunakan penulisannya ya Robun, menggunakan tanda petik gitu ya. Tapi kalau untuk perjudul buku-bukuan itu udah pasti pakai huruf miring. Selanjutnya, penggunaan huruf miring yang kedua itu digunakan untuk ini nih teman-teman, poinnya menegaskan dan mengkhususkan huruf bagian kata-kata atau kelompok bagian kata atau kelompok kata. Contoh, dia bukan menipu, tetapi ditipu. Itu lebih ke penghususan, tapi jarang juga sih sebetulnya ini digunakan teman-teman ya. Tapi ini untuk pengetahuan teman-teman juga. Lanjut, selain itu juga huruf miring digunakan untuk menulis nama ilmiah atau ungkapan asing. Nah, ini biasanya juga teman-teman masih agak bingung kalau dengan nama asing yang berupa nama lembaga. Kalau berupa nama lembaga, meskipun dia dari bahasa asing, itu jelas tidak kapital. Gitu ya, teman-teman ya. Bisa dipahami ya? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Untuk penggunaan huruf miring. Aman? Kak, aman. Iya, gimana? Mau nanya, kalau Bhinneka Tunggal Ika itu miring, Kak? Bhinneka Tunggal Ika kita sepakati dia sebagai apa sih? Semboyan. Nama semboyan. Duh, kakak takut salah. Kira-kira menurut teman-teman yang lain gimana? Miring nggak kira-kira dia sebagai semboyan? Semboyan kalau gitu masuk kategori ke yang mana? Gimana kalau menurut pendapat teman-teman yang lain? Mungkin enggak, Kak. Tapi pernah nemu miring? Enggak, tapi pernah nemu miring. Kira-kira oke. Kalau kita lihat teman-temannya di KBBI, itu memang penulisannya miring. Dan tidak kapital loh ternyata. Gitu. Ini
kakak juga kurang paham ya maksudnya kenapa dia seperti ini. Karena mungkin dia berasal dari bahasa ungkapan. Ini Dia istilah, ungkapan Kak. kan? Ya, dia masuknya kan ke ungkapan ya teman-teman ya. Ke ungkapan dan itu sudah memiliki makna yang khusus. Jadi dia tidak menggunakan huruf kapital. Satu. Terus mungkin penggunaan huruf miringnya karena dia merupakan nama ilmiah kali ya teman-teman. Bisa masuk nggak ya ke kategori nama ilmiah? Bahasa wilayah mungkin, Kak. Kalau kata Anies Baswedan mah, Bhinneka Tunggal Ika teh bahasa Jawa. Bukan bahasa Jawa, bahasa kolot yang bukan bahasa Indonesia. Kan kalau misalnya bahasa Sunda juga. Iya, miring. betul. Penulisannya miring ya. Iya, betul. Gitu. Benar. Makasih Bal ya. Karena memang di KBBI juga. Ini boleh teman-teman sambil dicek juga KBBI. Ini teman-teman kita waktu belajar juga ya. Memang di situ dia sudah penulisannya juga miring dan tidak ditulis dengan huruf kapital. Gitu. Tapi biasanya pada pakai ini ya, kalau kita temui itu pada pakai huruf kapital ya nggak sih? Biasanya. Iya, Kak. Iya. Tapi ternyata kalau kita lihat secara KBBI di sini, itu tidak menggunakan huruf kapital. Kan kakak juga jadi nambah ilmu. Gimana? Bisa, Kak, bisa dipahami. Oh, bisa dipahami. Oke. Kalau gitu ada pertanyaan lagi? Aman? Aman ya? Oke, kalau aman, di sini ada yang huruf tebal. Di sini ada penggunaan huruf tebal, itu digunakan untuk penulisan dalam laporan atau karya ilmiah yang menuliskan judul, bab, bagian bab, daftar isi, daftar tabel, daftar lambang atau simbol, daftar pustaka, indeks, dan lampiran. Ini mah namanya ya, nama bagian yang ada dalam laporan, ya kan? Ada daftar isi, daftar tabel, kan itu memang nama halaman yang pertama gitu. Nah, itu kapital, huruf tebal. Kemudian apakah penulisannya itu mungkin tergantung dari gaya penulisan teman-teman ya. Tapi memang biasanya kalau dia merupakan judul awal halaman kayak bab 1 pendahuluan itu biasanya menggunakan huruf kapital semua. Kemudian di bab 1 pendahuluan itu kan ada latar belakang, tujuan, rumusan masalah. Nah, itu baru biasanya hanya huruf pertamanya aja yang kapital dan tebal gitu, teman-teman ya. Terus yang kedua, di sini ada penggunaan huruf tebal itu dalam cetakan kamus berfungsi untuk menuliskan lema dan sublema. Ini agak penekanan aja gitu teman-teman. Jadi pada dasarnya kalau penggunaan huruf tebal itu untuk menekankan kata-kata yang khusus gitu, yang perlu ditekankan gitu. Ada penekanan kepada kata itu. Nah, salah satunya di sini makna dari tangisan mungkin ya teman-teman ya. Tangisan, maka penulisan tangisannya itu kapital. Terus di sini kan ini harusnya tuh di enter biar nggak pusing. Jadi ini makna yang ke-1, gening suka kan teman-teman lihat di KBBI ya. Ini makna yang ke-1, tangis itu perihal apa. Kemudian ini makna yang kedua, ini perihal apa gitu maknanya. Nah, itu penggunaan huruf tebal. Jadi untuk menghususkan bagian-bagian yang perlu ditekankan. Yang kayak kalau di buku tuh di bawahnya ya, kayak? Iya, betul. Yang kalau di bawahnya tuh suka ada
yang tebal-tebalnya juga gitu. Nah, kan itu suka ada juga yang bagian dikhususkan gitu loh. Terus yang ketiga di sini pada kata yang telah ditulis miring, huruf tebal dapat digunakan. Contoh, kata adenium pada nama ilmiah Kamboja yaitu Adenium obseum menunjukkan genus. Mungkin ini maksudnya ingin, maaf, bentar. Baterainya lowbat. Mungkin ini maksudnya memang masih untuk menunjukkan penekanan kepada adenium ini. Adeniumnya tuh dia punya sesuatu, tapi adenium ini tuh ditebalkan biar membedakan dengan adenium ini. Gitu kali ya teman-teman ya. Untuk ininya. Selanjutnya nomor penggunaan keempat, penegasan atau penghususan huruf bagian kata, kata atau kelompok kata tidak menggunakan huruf tebal melainkan huruf miring. Contoh, nama ilmiah kali ya teman-teman ya. Kalau ini nama ilmiah, jadi kan ini penggunaannya ke yang ini, yang tadi, yang huruf miring nih. Ke bagian yang ini. Jadi itu biar lebih jelas bahwa itu tuh tidak perlu menggunakan huruf tebal karena itu bukan sesuatu yang perlu ditekankan. Bisa dipahami nggak untuk bagian poin 4? Bisa. Ya, oke. Kalau gitu kita mulai diskusi pembahasan pretest atau prates. Kak tadi mau nanya Kak. Ya boleh. Yang lema sublema itu apa? Sambil minum ya, bentar. Ya. Lema itu kata tangis. Ini nih. Bentar. Nah, lema. Ini tuh lema. Ya. Tangisan tuh lema. Sublema itu artinya, maknanya yang ini. Itu sublema. Gitu. Bisa dipahami nggak? Bisa. Oke, gitu ya. Ibarat ini aja kayak judul, ada subjudul. Nah, subjudul itu sublema, kita anggapnya seperti itu. Tapi ini lema dan sublema itu khusus untuk di bagian KBBI gitu. Oke. Penulisan huruf kapital tidak tepat pada paragraf ketiga terdapat pada kalimat nomor. Coba kita baca ya, teman-teman ya, karena kakak juga baru baca. Jadi kita diskusi. Teman-teman pada jawabnya benar nggak yang ini? Saya salah, Kak. Ada yang salah, ada yang benar. Oke. Di sini benteng yang masih terawat dikunjungi adalah Benteng Anoy Hitam. Di kawasan Anoy Hitam. Dan bekas benteng di kawasan Sabang Fair. Teman-teman yang salah pada jawab nomor berapa? Saya jawab 1, Kak. Oke, terus jawab 1 ya. Oke. Terus Sabang Fair tepat berada di pinggir pantai yang menghadap ke mulut Teluk Sabang, sisi utara Pulau Weh. Di deretan ini juga aneh sebenarnya. Emang ini aneh sih jawabannya karena ini kali ya penulisan pantai. Tepatnya di sisi sebelah kiri ada pelabuhan Sabang, ada bekas ruang meriam dan amunisi. Sayangnya laras-laras ini Sabang Fair enggak. Berarti 45 udah kita anulir. Nah, di sini teman-teman jawaban nomor 3 pastinya karena penulisan pantai ya. P-nya itu tidak boleh kapital karena memang di sini tidak ada nama diri. Tetapi di kalimat 1 juga jelas bermasalah karena kawasan itu tidak boleh kapital sebetulnya. Kawasan tuh bukan bagian dari Anoy Hitam sebetulnya. Makanya kayak sama penulisannya dengan kata wilayah, itu tidak kapital juga. Seharusnya itu tidak kapital. Dan di sini juga sebetulnya terlihat juga kesalahannya ketidakkonsistenan. Ini kapital, tapi yang di sini dia masih menggunakan kawasan tapi tidak kapital gitu loh. Nah, sebetulnya di sini ada 2 jawaban juga teman-teman ya. Gitu. Mohon maaf teman-teman ya. Nanti kakak coba nanti pas laporan ke Teh Putrinya
kakak tambahin aja ya nilai teman-teman yang salah di jawaban ini. Gitu ya, karena memang ini ketidakkonsistenan dalam penulisan juga sih gitu loh. Oke, jadi itu pasti mengecohkan teman-teman. Bisa dipahami ya? Bisa Kak. Oke, makasih Iqbal selalu mewakili teman-temannya. Iya, saya 2 detik. Oh, sekarang dikurangi ya Bal ya, jadi 2 detik ya Bal ya? Iya. Oke, di sini judul yang tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah mana teksnya? Oh ini, teks yang ini maksudnya ya. Aduh ya Allah. Iya bukan? Ya. Bukan Kak, bukan. Itu mah cuman ngasih tahu doang. Nggak ada teks. Oh, salah. Oh ya. Makanya kok aneh kok jadi tiba-tiba ada gubernur. Dan kalau nggak salah juga soalnya bukan judul kok. Terus apa dong? Apa ya tadi lupa. Sebentar. Kok gini? Maaf ya teman-teman. Mari kita lihat dulu deh. Itu Kak soalnya penulisan huruf kapital yang benar kecuali. Oh ya Allah, Robi. Sebentar. Jadi ini harusnya apa? Penulisan huruf kapital yang benar kecuali. Berarti yang salahnya gitu ya. Yang kita cari tahu yang salah gitu bukan? Ya Kak. Iya. Berarti kalau seperti itu jawabannya betul ini ya teman-teman ya. Karena gubernurnya di sini dia tidak ada nama diri atau ya tidak ada nama orang atau tidak ada nama gubernur apa gitu, berarti dia tidak perlu kapital. Di sini kata Bapak kapital karena dia huruf berada pada awal kalimat, juga dipetikan langsung. Kemudian presiden di sini kapital karena ada nama diri yaitu Jokowi. Teman-teman suara kakak jelas gak? Jelas. Jelas, Kak. Oh, jelas. Oke. Terus di sini ada Amerika Serikat, A sama S-nya kapital. Terus gubernur Jakarta, nah ini kan beda juga kasusnya sama B ya. Kalau ini ada nama Jakartanya gitu, berarti dia kapital. Saya pergi dulu dik, sayanya kapital, diknya di sini karena dia berupa sapaan, dan ini dalam petikan langsung juga, otomatis itu kapital. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Ya Kak. Kalau gitu kita bahas nomor 3. Presiden Jokowi mengunjungi Amerika bersama gubernur dari Jakarta pada Desember tahun lalu. Pada jawab benar nggak di sini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti bisa diikuti ya, yang kapitalnya J-nya kapital, kemudian A-nya kapital, gubernur dari Jakarta. Oh iya benar-benar. Gubernurnya nggak kapital ya. Terus Jakartanya J-nya kapital. Karena si Jakarta ini bukan bagian dari gubernur gitu. Jadi ini bisa aja gubernur Jawa Barat, tapi dia dari Jakarta berangkatnya misalnya. Terus Desembernya kapital. Aman ya teman-teman ya untuk ini ya. Oke. Aman Kak. Oke, sip. Kalau gitu kita ke soal nomor 4. Penggunaan huruf miring yang tepat terdapat pada kalimat Itu B. pada benar nggak jawabannya? Benar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti bisa diikuti ya. Ini kesalahannya dia nggak kapital. Terus kan ini masih bagian dari nama surat kabar ya teman-teman yang tadi ya. Berarti dia kapital iya, dimiringkan juga iya. Ini karena nggak kapital. Terus ini karena kata novelnya ikut miring. Jadi dia salah. Ya. Kecuali kalau novelnya nggak miring, dan cuman Romeo dan Juliet-nya aja yang miring, itu yang benar. Kemudian karena ini nama artikel,
artikel dia masuk ke dalam kategori yang menggunakan tanda petik gitu. Oke, kita lanjut. Kesalahan penulisan huruf besar terdapat pada kalimat ini ya, A, karena Ambon bukan nama geografi, bukan asal atau kekhasan dari si pisang itu. Gitu. Terus ini juga sama, bibikunya kapital. Tapi ke Belandaannya dia tidak kapital, teman-teman, karena dia sudah ada imbuhan yang menempel gitu, dan bentukannya juga ini bentuk ulang dan dia bukan nama geografis juga. Terus opsi C, pekerjaan itu dapat Anda, ini yang tadi Kakak sampaikan, penulisan Anda itu dia akan selalu kapital A-nya, karena dia pasti berupa sapaan gitu loh penulisannya. Terus opsi D, adik membeli gula Jawa, adiknya A-nya kapital, terus gula Jawa, Jawanya juga ini bukan nama kekhasan dari kata gula, jadi dia tidak perlu kapital. Di sini ini udah jelas, pasti teman-teman udah tahu banget opsi E ini benar banget. Jadi jawabannya A. Ada yang mau ditanyakan? Aman ya? Aman. Aman. Oh, kok sudah selesai teman-teman? Oke, ternyata sudah selesai. Kalau begitu sekarang pukul berapa? Kita lihat dulu pukul ya teman-teman, pukul ya, bukan jam. Kenapa pukul bukan jam? Jam mah benda. Jam mah benda. Selain itu, kenapa bukan jam? Sekarang jam 9, itu salah teman-teman ya. Tapi harus sekarang pukul 9. Nah, kenapa harus gitu? Coba. Perbedaan kata jam dengan kata pukul. Seperti contoh yang tadi Kakak sampaikan. Sekarang pukul 9:26. Bukan sekarang jam 9:26. Kenapa gitu? Kenapa? Ayo sambil nunggu Kakak ini nih masih loading kuisisnya buat teman-teman pasca tes. Karena pukul menunjukkan waktu, Kak. Oke, kalau jam? Jam alat ukur. Alat ukurnya boleh. Tapi selain itu tambahan juga teman-teman ya. Kalau pukul memang sih kita udah sering banget ya. Berangkat jam berapa gitu. Tapi memang yang sebenarnya kalau mau menunjukkan waktu nih kalimat enaknya ya. Kalau ingin menunjukkan waktu itu menggunakan kata pukul. Kalau penggunaan untuk jam itu menyatakan durasi. Misalnya, kamu ujian nanti berapa jam? 2 jam. Nah, gitu. Jadi menunjukkan durasi. Kamu tadi perjalanan dari Surabaya ke Bandung berapa jam? 10 jam. Nah, itu baru penggunaan jam yang tepat. Ya, teman-teman ya. Ya, Kak. Sip. Bentar. Oke. Ada yang mau ditanyain nggak? Nanya atau nih sambil ngisi. Ini loading banget nih. Jaringannya jelek banget kayaknya, kuisisnya loading terus. Ada nggak? Nggak ada ya, kayaknya ya. Mau tanya, Kak. Boleh, Bal. Gimana, Bal? Kalau misalnya di percakapan, kita pakai kata si dan atau sang, itu kapital agak, Kak? Misalnya si Iqbal, tapi nggak di awal kalimat. Misalnya apa yang dilakukan si Iqbal itu, kan Iqbalnya pasti kapital. Apakah si-nya kapital? Si-nya penggunaan si dan sang. Bentar, Kak, khawatir salah. Kalau dianya itu
bukan nama julukan, nah itu nggak kapital. Tapi kalau berupa nama julukan, misalnya si Kancil atau sang proklamator, nah itu baru kapital. Gitu, Bal. Bisa terjawab nggak? Bisa. Kita ya. Jadi kalau bukan julukan, pokoknya itu pasti nggak kapital. Kayak cuman, si Mei atau si Iqbal gitu. Maaf ya, Bal ya. Nah, itu kan bukan berarti julukan gitu loh, di situnya gitu. Tapi ya dia cuman sebagai apa ya namanya ya, kalau gitu ya. Nyebut aja gitu, nyebutnya pakai itu aja. Tapi kan kalau sang proklamator, di sini ada si Kancil gitu. Nah, itu baru kapital sih. Karena beda juga ya penyebutan yang dia sebagai julukan dengan yang bukan gitu. Semoga bisa dipahami ya, Bal ya. Bisa, Kak. Oke, mantap. Yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Mana nih? Lodang. Oke, si dan sang itu disebut sebagai apa sih? Si dan sang disebut sebagai apa? Kan kalau kayak ini, dan atau bahwa itu kita sebutnya sebagai konjungsi, itu dia punya namanya. Nah, kalau istilah si dan sang itu, dia penyebutannya itu apa? Gitu, teman-teman. Pernah dengar Kak, kalau nggak salah ini mah kata sandang gitu kan? Iya, betul, kata sandang ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman juga mesti tahu nama-namanya. Khawatir apa ya? Ada apa ya? Di soal itu dia cuman bilang si namanya aja dan teman-teman tuh tahu. Cuman nggak kenal aja sama namanya. Misalnya nih, teman-teman tahu muka kakak, tapi teman-teman nggak tahu sama nama kakak gitu. Tapi emang itu lazim sih, teman-teman. Kayak kita kenal orang, cuman mukanya doang, tapi lupa nama. Nah, tapi kalau untuk istilah-istilah, beberapa istilah, itu jangan sampai seperti itu. Khawatirnya itu nanti akan menyulitkan teman-teman. Terus, apa ya, udah sih paling tadi gitu doang. Kalau kayak sang pencipta, itu jelas pasti kapital. Kalau sang dewa, apalagi itu udah dalam konteksnya keraton gitu-gitu, itu udah pasti kapital juga. Oke, di sini ada berapa partisipan? Ada 9 dikurangi kakak dan Kak Putri, berarti ada 7 ya. Yuk, baru 3 orang yang bergabung, silakan yang lainnya, silakan di-chat di grup chatnya lalu bergabung. Teman-teman ada suara tuk gitu, itu tuh kedengeran ke teman-teman? Kedengeran ya? Dengar, Kak. Oh, berarti kalau pas mulai itu ada tung, 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 itu gede banget berarti ya suaranya ya. Karena kakak aja suka kaget. Oke, baru ada 5 orang, 2 orang lagi kemana? Siapa berarti ini? Karena Yang tadi mana, ada Kak? Titi, apa? Linknya? Itu ada di grup chat nih, kakak kirim lagi. Prates. Link pas chat tes. Ya Allah, link pas chat tes. Nih. Ada IPA. Ada, Kak. Bentar. Oke, ada. Oke. Hari ini sampai 9.45 ya, dan insya Allah ini juga soalnya mudah. Dan teman-teman juga cepat mengerjakannya. Tadi dilihat tuh ada yang betul semua loh, keren banget. Siapa ya tadi tuh ya yang betul semua?
Oke, teman-teman. Masih ada yang belum bergabung ya? Satu orang lagi, siapa tuh? IPA. Oke. Baiklah teman-teman, selamat mengerjakan. Kecilin dulu. Biar tidak mengagetkan teman-teman. Oke. Selamat mengerjakan ya.
Oke teman-teman, alhamdulillahirobbilalamin semuanya sudah selesai ya, teman-teman ya. Iya, Susah Kak. Kak? Mudah ya soalnya ya. Mudah nggak? Ya Robun, gimana soalnya susah atau mudah? Mudah-mudah ngejebak, Kak. Oh, menjebak. Oke. Tadi kakak juga sambil teman-teman ngerjain, kakak juga sambil baca juga soalnya. Dan kategorinya mudah sih. Insya Allah mudah ya, tapi memang butuh ketelitian gitu loh. Nah, tadi kakak lihat ada yang salah-salahnya tuh di bagian akhir-akhir ke akhir-akhir gitu. Kayak nomor 1 tadi masih aman, nomor 2 juga masih aman, yang penulisan judul yang si buta kalau nggak salah itu masih pada aman. Pas sudah ke akhir-akhirnya kayak tentang penulisan singkatan, terus apa ya tadi tuh, singkatan, gelar. Nah itu kesalahannya apa sih teman-teman? Kesulitannya apa? Kak, kenapa yang UNES salah, Kak? Singkatannya. Oke. Kalau UNES itu dia bukan singkatan, tetapi dia itu akronim. Kepanjangannya apa coba UNES? Ya, betul. Universitas Negeri Semarang. Nah, Universitas Negeri Semarang. Boleh teman-teman kita tektokannya sambil teman-teman lihat di grup chat ya. Jadi kan kalau singkatan itu harusnya dia mengambil satu huruf pertama, kayak misalnya ITB, Institut Teknologi Bandung, gitu kan. Nah, berarti ini yang kita sebut sebagai singkatan. Tapi kalau UNES, kan tadi udah dijelasin ya, dia tuh berupa akronim. Seharusnya penulisannya seperti ini, U-nya doang yang kapital. Sama juga kayak UNPAD. UNPAD juga dia akronim, guys. Jadi seharusnya penulisannya tuh hanya U-nya aja yang kapital. Gitu. Baik. Kan kalau kayak misalnya lagi nih, UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, kan hanya diambil huruf depannya aja, itu baru kapital gitu. Tapi kalau dia dibentuknya dibaca, menjadi dibaca UNPAD juga kan Universitas Pajajaran. Jadi dia mengambil suku kata, berarti itu akronim maksudnya. Terus untuk penulisan ini gelar teman-teman ya. Kita menggunakan contoh yang mudah aja, nama kakak aja ya. Jadi penulisan gelar yang benar ini seperti ini. Ada nggak di grup chat, teman-teman? Itu salah kok, titik sih salah. Bentar. Kalau pilihan jawaban di tadi itu kan nggak ada koma setelah namanya. Oh gitu? Iya. Oh. Tapi Makanya kayak seharusnya kan ada komanya kayak. Iya, Tapi betul. itu semua nggak ada. Itu semua nggak ada. Mana coba kita lihat. Oh iya benar. Terus teman-teman pada jawab apa kalau kayak gitu? Yang insinyur itu IR titik Iya gitu sih. Kak. Iya ya, karena IR-nya ya. Oh, karena untuk opsi A, Prof-nya itu nggak ada titik ya. Terus seharusnya setelah Soekarno itu ada koma. Setelah PD-nya juga, MPD itu seharusnya diakhiri tanda titik kan ya, teman-teman ya. Haji, Iya, Kak. Haji. Karena ini ditulisnya HAJI, berarti dia nggak perlu tanda baca. Wahyudi, SS, harusnya tetap itu ada tanda baca titik. NY kan Nyai, itu harusnya ada titik. Maharani si Aryati, itu nggak boleh ada tanda titik. Rina Dwi Astuti, S titik PD titik IR titik Sudirman Waluyo, S titik H titik. Harusnya gitu ya. Oke, tapi kalau tadi teman pada jawab insinyur berarti udah benar ya.
Tapi kalau tadi ada yang jawabnya, tadi kalau yang salah pada jawab apa? Salah Kak, SPD. Oh, yang SPD, yang Kak, astuti ya. Iya. Boleh deh nanti kita diskusiin sama Teh Putri ya, teman-teman ya. Nanti kakak coba cek lagi, nanti kakak perbaiki juga. Baiklah teman-teman, untuk pembahasan hari ini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum ditutup. Udah lebih dari 2 detik, ternyata Iqbal tidak mewakili juga. Berarti aman ya teman-teman ya. Oke, baiklah kalau gitu teman-teman, pembelajaran kali ini kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini ada manfaatnya juga bagi teman-teman. Jangan lupa tetap semangat, tetap bahagia, dan jaga kesehatan juga. Kembalikan kepada Teh Putri. Terus kakak pamit ya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. kami. Terima kasih banyak kami. Senang banget kalau misalkan udah belajar sama kami itu. Terima kasih juga. Saya juga masih belajar kok, Kak. Soalnya kayak tuh akronim juga saya baru tahu kalau misalkan itu tuh harus ada apa awalnya doang yang kecil, yang gede. Gitu. Gak apa, berarti alhamdulillah ya bermanfaat ternyata saya. Akronim apa Teteh? Ya kalau gitu. Akronim. Ya, Akronim. Kan kalau singkatan itu dia cuma diambil satu huruf aja nih, jadi dia berupa singkatan. Kalau akronim tuh dia tuh jadi suku katanya itu kita ambil dari kata itu tuh, dan itu kita baca. Nah, itu yang disebut sebagai akronim. Gitu. Bisa dipahami ya? Tadi tiba-tiba ada pertanyaan kayak ini nih, kayak kita panjangin deh. Universitas. Ya Allah, jadi tipe. Teh Putri sebentar ya. Mangga, Kak. Nah, teman-teman kan penulisan Universitas Pajajaran gitu kan. Nah, kalau akronim itu dia hanya mengambil suku kata sih, harusnya tuh aturannya suku kata. Jadi yang diambil itu kan jadi belepotan, ya Allah. Yang diambil itu suku kata, tetapi aturan itu tuh jadi melenceng karena kita membuat nama akhirnya berdasarkan perasaan. Berdasarkan perasaan enaknya tuh jadi gini loh katanya. Nah, kalau teman-teman perhatikan kan pad yang diambilnya tuh pad gitu. Padahal kalau kita analisis si berdasarkan suku katanya, kan penulisannya akan menjadi seperti ini. Universitas. Mana ya? Nah, gitu ya, kalau kita analisis berdasarkan suku katanya itu Pajajaran. Seharusnya kan kalau mau mengambilnya silabel atau suku kata, upa gitu. Tapi mungkin karena nggak enak gitu didengarnya, jadi dia mengambil satu huruf dari suku kata yang lain, jadi terus D-nya juga diambil jadi unpad gitu teman-teman. Jadi akronim tuh pengambilan suku kata dalam kata agar enak dibacanya gitu. Bisa dipahami nggak? Siap bisa, terima kasih. Ya, insya Allah ya. Oke, sip. Udah kakak kembalikan lagi ya ke Teh Putri ya. Maaf Teh Putri. Iya, Kak, nggak apa-apa. Terima kasih banyak kami. Oke, teman-teman. Saya juga ada yang harus direvisi karena tadi kan bilangnya jam ya. Berarti sekarang bilangnya saya pukul. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 9.49, jadi mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pembelajaran hari ini bisa diterima oleh teman-teman ya, teman-teman.
Amin. Oke, Kak Mei. Terima kasih banyak untuk pembelajaran hari ini. Kak Mei boleh meninggalkan roomnya. Terima kasih banyak, Kak Mei. Baik. Sampai bertemu lagi. Makasih. Dadah teman-teman ya, saya pamit. Baik Kak, Dah, makasih makasih banyak. Teh. Buat teman-teman, stay di sini ya, teman-teman. Jangan dulu out dari roomnya, soalnya nanti jam 10 bakalan kita mulai lagi. Oke? Ya Kak. Oke. Oke, Kak. Gimana tadi pembelajaran bahasa Indonesianya? Seru gak? Seru. Saya ada Mood, pertanyaan nih. Saya ada pertanyaan. Jawab ya. Kalau bahasa Indonesia, bahasanya gede atau kecil? Bahasanya gede atau kecil, teman-teman? Awal bahasa B-nya. Kecil. Benar. Kalau PT pakai titik nggak? PT Indofood. Pakai. Enggak. Kalau PT itu nggak pakai titik. Enggak. Iya, benar. Gitu. Oke, sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Tunggu ya. 10 menit lagi.